Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Bapak Ibu semua. Perkenalkan saya Bayu Setiaji dari Pintar Edu. Kita berjumpa lagi di training positif disiplin dalam kesempatan bagaimana saya menamai, kemudian mengenali, merangkai, menjinakkan, kemudian mengarahkan emosi saya sebagai seorang personal maupun seorang pendidik dalam kehidupan sehari-hari. Eh, Pertama-tama saya mau menamai emosi dalam diri saya itu adalah dua, emosi positif dan emosi negatif. Emosi positif itu ketika saya merasa senang, ketika saya merasa bahagia, berlebihan, euforia seperti itu, saya menamainya sebagai emosi positif. Kemudian emosi yang selanjutnya adalah emosi negatif ketika emosi atau hasrat dorongan seperti itu untuk menjadi marah, untuk menjadi benci atau cenderungan untuk mengeluarkan kata-kata yang eh, berkesan atau bisa saja melukai perasaan seseorang. Nah, hal yang saya lakukan ketika terjadi emosi seperti itu adalah yang saya maknai ya, bagaimana saya untuk mengenalinya adalah dari detak jantung, kemudian perubahan perilaku saya. Jadi ketika saya mengalami senang yang berlebihan, gitu, atau mungkin terbawa emosi, terbawa suasana untuk menjadi marah, hal pertama yang terjadi adalah perubahan detak jantung. Biasanya detak jantung ini akan menjadi lebih cepat, kemudian nafas juga akan menjadi lebih cepat seperti itu. Kemudian bagaimana saya merangkainya? Mungkin saya maknai merangkai ini untuk bagaimana saya mengontrolnya kayak gitu. Hal pertama yang saya lakukan adalah untuk bersikap tenang. Seperti yang saya tuliskan dalam jurnal saya maupun dalam tugas-tugas saya di Preparing the Ground with More Tools ini, bahwa segala sesuatu yang saya lakukan ketika berinteraksi dengan banyak orang adalah mencoba untuk netral. Nah, saya selalu mencoba untuk netral dalam artian tidak terbawa emosi positif maupun emosi negatif dalam setiap pembelajaran, kemudian dalam mengambil keputusan. Kenapa? Karena ketika saya dalam posisi netral, tidak terbawa emosi positif ataupun negatif, saya akan lebih bijak. Saya akan lebih objektif untuk menilai, mengambil, kemudian mengucapkan suatu tindakan seperti itu. Nah, itu yang saya lakukan. Kemudian bagaimana saya mengarahkannya? Ya seperti tadi, ketika emosinya itu sudah meningkat, terlalu berlebihan, entah itu saya senang terlalu berlebihan, entah itu saya merasa benci terlalu berlebihan, biasanya saya akan melakukan positive time out kepada diri saya sendiri dulu, seperti halnya meminta siswa untuk break dengan alasan ya, biasanya kalau di kelas online, saya izin minum dulu sebentar. Biasanya kan saya akan off cam dan off mic selama 10 detik sampai 30 detik untuk minum, mengatur nafas, agar emosi saya itu netral. Jadi tidak ada emosi positif atau negatif. Jadi saya harus benar-benar dalam posisi netral. Kemudian jika tidak bisa dikontrol dalam 10 sampai 30 detik, biasanya saya akan izin ke siswa untuk ke toilet seperti itu. Padahal kenyataannya saya akan mencoba untuk cuci muka dan melakukan banyak-banyak istighfar seperti itu. Jadi saya di sini harus menjadi profesional, di mana saya tidak boleh memiliki tendensi emosi yang berlebihan, baik itu positif atau negatif dalam memberikan pelajaran. Takutnya jika itu terjadi, saya akan nampak atau timbul kecenderungan untuk menyukai atau tidak menyukai siswa. Jadi sebisa mungkin di depan siswa saya akan bersikap netral, bersikap adil sebagai outputnya, kemudian menilai mereka secara objektif seperti itu. Mungkin itu saja dari saya. Saya menerima masukan dari para uh, trainer ataupun pelatih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.